Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjutin pembahasan soal memimpin dengan NLP. Di dua video sebelumnya udah kita bahas ya, praktek esensi NLP yang bisa membantu kita untuk menjadi self leader. Nah, sekarang kasusnya adalah kita sudah berinteraksi dengan orang, ingin memimpin orang nih. Nah, menariknya adalah persis sama dengan apa yang kita pelajari di NLP Society. Ada kelas namanya Essential Life Course ya. Modul yang kedua namanya Relationship Excellence. Nah, align dengan juga bahasan leadership dari Richard Boyadziz, Pak Daniel Goleman yang di Primary Leadership, bahwa langkah kedua memang relationship management gitu ya. Tapi menariknya beliau kasih panduan bahwa relationship management itu baru bisa terjadi kalau kita punya relationship awareness. Ya, jadi kesadaran sosial mendahului manajemen sosial. Nah, kira-kira gitu. Nah, apa tools NLP yang bisa kita pakai untuk memiliki kesadaran sosial gitu ya, relationship awareness. Nah, ini adalah ilmu yang di NLP cukup banyak detail-detailnya. Misalnya adalah kalau dalam NLP Change Model itu ada namanya, oh ya ada videonya NLP Change Model ya, silakan ditonton nanti. NLP Change Model itu adalah ilmunya namanya sensory equity, kepekaan indrawi. Terus dalam bahasa yang lain namanya kalibrasi gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya bisa dan perlu melatih ya kemampuan kita untuk mengenali, memahami kecenderungan pola pikir, pola rasa, pola perilaku orang lain sebelum nanti kita bisa memimpin orang lain itu. Nah, ini yang dipelajari apanya? Ya sebagaimana kalau kita bicara self leadership ya, yang menggerakkan perilaku orang itu adalah perasaan dan pikirannya, maka otomatis kalau kita mau menggerakkan orang, maka kita mesti yang digerakkan kan akhirnya perilakunya. Nah, tapi perilakunya datang dari perasaannya dan pikirannya. Nah, maka dari itu kita mesti mengenali kira-kira apa yang dia rasakan. Apakah perasaan itu sudah sama dengan perasaan kita sehingga bisa sama-sama gerak. Nah, gimana caranya kita bisa punya perasaan yang sama dan connect? Kita pasti paham pikirannya, ya kan? Nah, kita punya pikiran, dia punya pikiran. Apakah pikiran kita sudah selaras dengan apa yang dia pikirkan? Nah, sehingga kemudian titik temu antar dua pikiran ini bisa juga menjadi titik temu dari perasaan. Nah, titik temu dari perasaan itu yang disebut sebagai trust atau kepercayaan. Nah, jadi menarik untuk dicermati ya, agak connect sedikit dengan bahasannya Seven Habits. Pak Stephen Covey itu sering mengatakan bahwa trust itu seperti rekening bank gitu ya, yang bisa ditambah dengan cara memberikan setoran-setoran kebaikan. Nah, cuman setoran kebaikan itu baru dianggap sebagai setoran oleh orang lain ketika setorannya memang based on mata uang dari orang itu. Nah, kalau pakai NLP maka trust ya, sesama perasaan yang sama yang connect ini, atau dalam istilahnya namanya perasaan yang align, yang pacing gitu ya, yang pace-nya sama, itu terjadi karena pikirannya punya frame berpikir yang sama. Nah, untuk bisa menyelaraskan frame berpikir, maka kita perlu paham frame berpikir orang itu seperti apa untuk kemudian kita selaraskan. Nah, nyambung lagi sama neurological level juga. Kenapa? Karena neurological level ngajakin kita untuk memahami berbagai jenis pikiran dan lapisan-lapisan pikiran. Gitu ya. Kalau orang itu berpikir di level spiritual, kalau kita mau pacing ya kita harus pacingnya di level spiritual. Kalau orang itu berpikir di level keyakinan, misalnya kita harus masuk di beliefnya, di identitinya, gitu ya. Bisa juga orang masuk di level kemampuannya sesama profesi, gitu. Nah, inilah yang mendasari kemudian berkembangnya ilmu persuasi yang teknik dasarnya ingin mengajari kita untuk memahami kecenderungan orang, kemudian kita bisa menyelaraskan. Tapi ingat ya bahwa basis dari
leadership adalah self leadership, yaitu keinginan kita untuk memimpin dalam artian keinginan kita untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, kalau niatnya itu, maka perasaannya akan mudah menyentuh banyak perasaan orang. Tapi kalau niatnya hanya untuk kepentingan kita pribadi, maka mungkin aja ada orang yang ikut, tetapi sementara. Ya, sementara kapan? Sementara mereka masih nggak ada pilihan lain untuk ikut kita, gitu ya. Nah, jadi ilmu pacing dalam NLP, ilmu sensory equity jadi penting. Nah, itu dari sisi relationship awareness. Nah, dari sisi relationship management, kita perlu punya kemampuan untuk mengemas pesan, membingkai pesan, sehingga pesan itu bisa dipahami oleh orang lain menurut frame of reference-nya dia. Nah, di NLP ada teknik-teknik seperti framing, ya. Sering orang kenalnya reframingnya saja, padahal framing itu lebih luas daripada reframing. Salah satu bentuk framing adalah reframing, tapi nanti ada framing yang lain, gitu ya. At least kalau kita belajar dari Pak Robert Dilts ada sekitar 14, ya. Michael Hall mengembangkan sampai 20 sekian lagi model. Intinya adalah pesan itu dua hal. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas. Pikiran kita tuh ada dua komponen besar, ya, isi sama strukturnya. Kadang-kadang kita mau menyampaikan isi kepada orang lain, masalahnya orang lain memahami isi harus pakai struktur, harus pakai frame. Nah, kita perlu paham frame berpikirnya orang, kemudian kita bisa menyelaraskan model komunikasi kita dengan dia. Nah, contoh yang tadi ya, saya mau ngajak dia bikin bisnis. Sudah dengan niat yang baik ya asumsinya ya. Nah, dan saya tahu bisnis ini, kawan bicara saya ini adalah orang yang kecenderungan pola berpikirnya kalau di neurological level di level spiritual. Maka saya akan mengajak dia memahami ide bisnis ini dalam konteks spiritualitasnya. Kalau dia cenderungnya berpikir di level kemampuan, maka saya akan mengajak dia memahami ide bisnis ini dari sisi kesenangannya, kegemarannya, mengembangkan kemampuan atau keilmuannya. Kalau dia berpikir di level lingkungan, maka saya akan cenderung untuk mengajak dia memahami ide bisnis ini supaya bisa memberikan dampak kepada lingkungannya atau mengubah lingkungannya. Nah, ini jelas memerlukan kesediaan kita untuk memahami orang. Tapi yang paling penting adalah niatan yang lurus, yang integratif di dalam diri kita, yang betul-betul memang niatnya jangka panjang, ya, ada misi visi yang ingin kita berikan bagi kehidupan. Kenapa? Karena sebenarnya visi misi yang dibuat untuk menggerakkan orang, untuk memberikan layanan pada kehidupan itu frame yang sangat besar, yang kemungkinan banyak orang akan punya minat untuk bernaung dan bergabung di dalamnya. Sementara frame yang sifatnya individualis dan egois, apalagi terlalu kapitalis gitu ya, hanya mencari keuntungan belaka, ya pasti ada orang yang minat, tapi jumlahnya mungkin akan terbatas atau at least terpaksa gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih ya ide aplikasi di NLP dalam hal kepemimpinan. Saya tidak membahas detail-detailnya karena detail-detailnya sebenarnya ada di bahasan-bahasan NLP yang lain, tapi at least teman-teman moga-moga dapat gambaran bagaimana sebenarnya keseluruhan model dan teknik dalam NLP itu kemudian fit dengan leadership gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti kalau saya dapat ide saya akan eksplorasi lagi bagaimana NLP membantu untuk leadership yang agak lebih spesifik di level-level tertentu, misalnya ketika leader harus coaching misalnya seperti apa. Tapi at least gambaran besar begitu ya. Let's be self leader lebih dulu, kemudian mari kita ajak orang lain untuk sama-sama melayani kehidupan. Nah, tapi karena orang punya pola pikir beda-beda, kita pahami dulu, lalu kita memahamkan mereka akan pentingnya misi ini sesuai dengan pola pikir, kecenderungan berpikir mereka. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.